Fahri dari Tulungagung, Buya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada yang mau saya tanyakan, bagaimana para ulama menjelaskan tentang keumian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Keumian, Keumian. sifat umiyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja, Buya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah adalah ummi, tidak bisa membaca. Tidak usah pusing, sebab bisa membaca bukan kebanggaan kok. Ya kan? Justru itu ada maksud. Anak kecil sudah bisa membaca, anak kecil sudah bisa membaca. Jadi membaca itu adalah memang Allah menghendaki Nabi semacam itu. Nabi dijadikan oleh Allah tidak bisa membaca. Padahal baca itu paling gampang. Belajar baca itu paling gampang. Lah kok Nabi tidak bisa membaca? Nah begitu Allah buat Nabi bisa membaca, tidak bisa membaca. Karena untuk tujuan semua orang tahu Nabi Muhammad ummi, Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Tapi setelah itu Nabi Muhammad bisa mendatangkan sesuatu wahyu Al-Quran dengan bahasa yang mengalahkan para pakar-pakar sastra pada zaman itu. Semuanya jatuh di hadapan Al-Quran. Sehingga ini ada maksud dari itu semuanya dan bukan kekurangan. Karena apa? Masalah membaca bukan sebuah kelebihan bagi orang-orang ini. Anak kecil bisa membaca. Dan bagi seorang yang biasa-biasa saja sangat mudah untuk bisa membaca. Akan tapi dibalik itu semuanya Allah menghendaki Nabi untuk tidak bisa membaca, dan itu hakikatnya begitu, bukan tidak membaca seperti yang lainnya. Seperti mengatakan tidak bahasanya Nabi adalah Nabi itu bisa baca, wong baca saja gampang kok tidak bisa. Tidak, Nabi tidak bisa membaca, tidak bisa membaca. Adapun Nabi pernah menunjukkan bahwasanya ya Ali imsah hada, waktu suruh menghapus, wahai Ali hapuslah ini, itu petunjuk wahyu, bukan karena bisa membaca. Ada sebagian mengatakan Nabi sebenarnya bisa, buktinya waktu zaman waktu dengan Sayyidina Imam Ali, Nabi pernah menunjuk Ali hapus ini, berarti kan bisa baca Rasulullah. Ada kalimat masalah khotamnya Nabi Muhammad dibalik, letakkan ini. Nabi tidak bisa membaca, tapi karena itu dipersiapkan kasih sayangnya Allah kepada umat ini. Kenapa kasih sayang Allah kepada umat? Sebab umat nanti banyak yang ada yang menfitnah dari orang-orang di luar Islam, mengatakan Nabi Muhammad itu jiplak karena dia telah mengintip ilmunya dari orang-orang Romania. Orang Romania, bahwasanya ilmunya Nabi Muhammad itu adalah diambil dari Romania. Maka wahyu-wahyu itu intipan, ngintip. Akhirnya dipangkas dengan Nabi Muhammad yang bisa baca, ngintip dari mana itu? Dan siapa yang ngajari? Ayo, mana gurunya? Yuk, apakah terbukti Nabi Muhammad punya guru? Baik, Nabi Muhammad SAW tidak terbukti ada guru yang mengajarinya. Kalau ada orang tidak punya guru, mungkin masih bisa diduga kalau dia punya ilmu zaman sekarang paling baca buku. Dan betul ternyata waktu itu ada tuduhan karena Muhammad mencuri ilmu dari Romania, dari orang-orang di luar. Karena Muhammad pernah pergi ke sana dapat ilmu membacanya. Sudah dipatahkan dari awal, Nabi Muhammad tidak bisa baca. Dalam urusan syair pun juga begitu. Nabi Muhammad bukan penyair, bukan penyair dahsyat. Akan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Nabi tidak bersyair. Jadi Al-Quran tidak bisa dikatakan syair. Akan tapi lihat, mengalahkan syair-syair dahsyat. Kalau syair kan ada aturannya. Akan tapi Al-Quran lihat kalimat-kalimat yang subhanallah, kadang pendek, kadang panjang, tapi lebih indah daripada syair. Jadi ketahuilah bahwa Nabi Muhammad Allah ciptakan Nabi Muhammad dalam keadaan ummi adalah kasih sayang untuk kita, agar umat ini mudah mempercayai Nabi SAW bahwasanya yang dibawa Nabi adalah wahyu. Sebab kebetulan mukjizat Nabi ada urusannya dengan tulis menulis. Al-Quran wahyu tulis, ada urusan dengan tulis menulis. Ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi Muhammad agar mudah mempercayai Nabi Muhammad SAW, sehingga iman kita mudah. Dan orang pada zaman itu tahu Nabi Muhammad adalah ummi, tidak bisa membaca. Lalu di saat Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak punya guru, lalu keluar kalimat-kalimat yang dahsyat, mudah bagi orang, dia mengaku Nabi, gampang wong, dia tidak bisa baca. Kalau bisa baca mungkin mengintip dari ilmunya orang lain, tapi tidak bisa baca dan tidak terbukti punya guru, malah pergi yatahannats, beribadah di suatu tempat di gua Hira, beribadah,
Lalu datanglah malaikat Jibril, dan malaikat Jibril pun ternyata adalah baca Iqra. Bacalah wahai Muhammad. Nabi mengatakan, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Ada yang menerjemahkan salah, mengatakan Nabi bisa membaca. Waktu Iqra bukan bacalah wahai Muhammad. Ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Nabi mengatakan, "Ma ana biqari." Aku tidak bisa membaca. Sudah jelas ini adalah. Lalu diulang Iqra sampai 2 kali, sampai 3 kali, lalu dekap Sayyidina Muhammad SAW sama malaikat Jibril, kemudian diajari oleh malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa membaca secara hakiki. Kemudian tujuannya adalah kasih sayang untuk umat Nabi Muhammad, dipersiapkan untuk umat ini agar mudah percaya bahwasanya yang dibawa Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang dibawa oleh Nabi adalah wahyu yang paling dahsyat, adalah urusannya dengan Al-Qur'an, dengan tulisan. Sebab Al-Quran adalah wahyu yang paling besar, wahyu Nabi SAW, dan wahyu yang namanya Al-Quran itu keunikannya lagi adalah tidak akan ada satupun orang yang bisa merubahnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun wallahu a'lam bissawab.